Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini semuanya dengan sukacita, amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita punya kerinduan untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Kebaikan-Mu selalu kami rasakan Bapa dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh datang kembali di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan seminggu yang telah berlalu Tuhan. Sungguh Tuhan baik. Bapa, kami mau bawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu pada hari ini, saat ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami hanya tertuju padamu Tuhan. Kami terfokus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bawa setiap kerinduan kami, seluruh hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mengisi. Kau hebat.
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku akui. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita mau nyatakan Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang siap memuji nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom sekali lagi untuk saudara semua yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan salam kepada kanan kirinya. Katakan, hari ini kamu luar biasa. Hari ini kamu luar biasa. Haleluya. Kita semuanya percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta kita, senantiasa mengiring kita, menyertai kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kemenangan. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Hanya dengan-Mu Tuhan kami mampu. Sama-sama kita katakan, tak pernah kurang. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku
Sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Engkau Allah yang menyertai kita senantiasa. Kami bersyukur Bapa. Kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, jadi kemuliaan, sangat kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, jadi kemuliaan, sampai haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan kita punya kuasa. Amin. Dan kuasanya telah dicurahkan, telah diberikan kepada kita. Kamu berkuasa, kamu berkuasa. Katakan kanan kirinya, kamu berkuasa, kamu berkuasa. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar yang Tuhanku, Engkau gelisah hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersenang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi, ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai ucapan syukur kita. Kita mau bawa dalam doa persembahan kita. Bapa di surga, kami anak-Mu Tuhan bersiap untuk memberikan persembahan. Seberapapun Tuhan ini ucapan syukur kami Tuhan, kiranya Tuhan yang melihat setiap hati kami. Kami tulus bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang Tuhan curahkan, dan kami mau kembalikan kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kecukupan yang Tuhan berikan. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan apa yang kami miliki, dan tiada dapat terbanding dengan kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Bagi gereja ini yang mengelolanya Tuhan memberkati, yang mengelola persembahan di tempat ini Tuhan berikan hati yang bijak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh bangga kepadamu Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Kita memerlukan Engkau Tuhan dalam segala apa yang kita hadapi. Kami memerlukan Engkau yang memberikan jawaban. Kami memerlukan Engkau yang memberikan cara. Kami perlu Engkau yang menyediakan jalan Bapa. Segala beban, segala masalah Tuhan, kami mau taruh di tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengatasi masalah kami Tuhan. Engkau lebih besar dari ketakutan kami Tuhan. Engkau yang mampu memberikan jalan bagi kami melalui masalah kami Bapa. Ajarkanlah jalan-Mu
Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kita imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ajarkanlah jalanmu Tuhan, ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kita katakan kepada Tuhan, kita percaya bahwa cara Tuhan selalu ada. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hati
kamu sendiri. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian ini kembali. Selalu ada Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Selalu ada jemaat Tuhan saja. Hamba Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat ku mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan yang meninggal kamu sendiri. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Saudara, mungkin kita sudah lama tidak menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara boleh pejamkan mata saudara, ambil posisi yang paling nyaman. Pujian kepada Tuhan akan mengobati hatimu yang sedang sakit, permasalahan yang cukup banyak dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan tahu cara untuk mendamaikan kau dengan masalah-masalah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih. Selalu ada tangannya Tuhan, jalannya Tuhan menolong. Saat mengangkat tangan, amin. Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak pernah meninggalkan kamu sendiri. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan di sepanjang masa kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa menikmati udara yang segar. Kami bisa menikmati hari yang baru bersama Kristus. Tuhan, banyak perjalanan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Mungkin kami tidak tahu apa tujuan kami ada di dunia ini. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus bawa bimbing kami. Iring kami Tuhan untuk mengenal pribadi yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus persiapkan hati kami.
Biarlah dalam 30 menit ke depan kami serius fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Agar kami ketika ditabur kami mengerti isi hati Tuhan bagi setiap pribadi kami. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran Tuhan yang sejati berdiam diri dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi kuat bersama Tuhan. Kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang berbicara atas setiap kami, pesan-pesan Tuhan untuk memulihkan kami, menegur kami dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Itu lagu baru saudara, mungkin nggak banyak yang tahu, tapi lagunya cukup enak di kuping. Yes. Oke, shalom. Wah, kita ini masih kurang semangat saudara. Shalom. Ya, terbaik. Tuhan kita terbaik, amin. Tanggal berapa sekarang? 23. Penghujung Maret. Mau ketemu April, saudara. Aduh Tuhan. Tuhan baik. Kanan kiri katakan Tuhan sangat baik bagi dirimu. Bilang dulu kanan kirinya saudara. Ya. Oke, Tuhan baik, amin. Saya mau ulang-ulangi kata ini saudara, Tuhan baik. Bang Edi boleh hidupkan lampu di belakang Bang Edi tolong. Terima kasih Bang Edi. Oke saudara, aduh hujannya berapa hari ya? 4 hari ya? 4 hari sampai hari ini. Continue deh saudara. Ya. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan saya dan saudara untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Aduh hari-hari ini saudara tidak ada yang baik. Apa yang baik menurut saudara hari-hari ini berita di media sosial? Apa saudara? Media sosial yang hari-hari ini menurut saudara baik. Beritanya apa? Apa tidak ada saudara? Perang sana sini, korupsi sana sini. Bahkan saya beberapa kali saudara ada gambar yang saya posting itu Garuda sedang tidak baik-baik saja. Saya bukan pengikut bola tapi bola orang 5-1 katanya. Aduh saya bilang saya enggak begitu pecinta bola saudara. Tapi ini tidak ada karena pelatih dan sebagainya. Saya yakin bola itu bulat, ada yang menang dan kalah. Ya gitu. Mungkin butuh persiapan lebih matang lagi saudara. Amin. Ya Indonesia mau menang itu harus andalkan Tuhan, jangan andalkan bola. Ya saudara, ya pada pagi hari ini saudara, saya mau berbicara tentang satu kebenaran firman Tuhan. Bentar saya buka dulu saudara. Yes, hidup dalam caranya Tuhan. Sama-sama kita sebutkan saudara, hidup dalam cara Tuhan. 1, 2, 3 ya. Slide ini cuma 4 saudara, 4 atau 5, sedikit. Tapi saya mau kupas bagi saudara dan kita semua. Untuk pada pagi hari ini, 2025 saya rasa tidak diawali dengan hal-hal yang baik menurut saya. Banyak masalah-masalah baik negara, pribadi, keluarga dan sebagainya, kebutuhan ekonomi, politik dan sebagainya saudara. Ya, banyak dilematik yang terjadi dalam dunia ini saudara, mau ke sana salah, mau ke sini salah, mau mundur salah, mau maju salah saudara. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara boleh baca next Bang Edi. Baca 1 Korintus 7 ayat 24. Sama-sama kita baca, sudah saya sediakan. 1, 2, 3 ya. Hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Wah ini berat nih saudara. Saudara, kalau saudara hari ini melayani Tuhan tanpa konsep besok saudara mau dipanggil Tuhan, saudara hanya biasa-biasa.
Saya ulangi, saudara-saudara hendaklah apa? Tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saya percaya kalau besok hari waktu terakhir kita, apa yang saudara persiapkan? Cari duit? Nah, apa-apa? Coba. Kalau besok adalah hari terakhir saya dan saudara, apa yang saudara persiapkan? Makan enak, oh iya nanti mati nggak bisa makan ricis ya. Makan ricis dulu gitu ya. Ke McD dulu ya kan, nge-grill dulu, makan babi dulu atau gimana saudara? Ayo. Kalau besok adalah seumpamanya besok adalah hari terakhir saya dan saudara, apa yang saudara dan saya lakukan? Kan tadi selalu ada jalan Tuhan. Kalau besok itu tidak ada jalan, gimana saudara? Gimana? Apa yang saya dan saudara mau lakukan? Apa? Tidak ada. Saya minum ya saudara. Capek juga main drum itu ternyata. Aduh capek kali main drum ini. Semoga nanti ada yang bisa main drum. Gantiin. Saya ulangi saudara, kita nggak akan beranjak dari pertanyaan ini kalau saudara tidak menjawab dengan tegas. Kalau besok adalah hari terakhirmu di muka bumi ini, apa yang engkau lakukan? Bervariasi. Apa? Wow, sangat dingin hari ini, seperti 4 hari ini hujan saudara. Apa? Mas Restu apa? Mempersiapkan yang terbaik. Terbaik itu banyak mas. Banyak yang harus dipersiapkan. Oke. Kamida apa yang mau dipersiapkan kalau untuk besok itu hari terakhirmu? Berdoa. Tuhan kayak gitu ya. Tuhan kayak gitu kan. Panjang, Tuhan Yesus, ke toilet juga Tuhan Yesus, makan Tuhan Yesus, besok dipanggil, ya kan? Bagaimana saudara? Ya, apa yang saudara dan saya lakukan ketika besok seperti kita mau dipanggil Tuhan? Apa? Belum menikah nih Arnold nih, hantam dulu hari ini ya. Kan besok mau dipanggil Tuhan, mana tahu, ya kan? Nikahlah kau gaspun, ya kan? Gereja GB Soul and like, bang cepat, besok Tuhan panggil. Ya. Apa? Bulan, kalau besok waktunya Tuhan panggil. Padahal rencana Tuhan Mei itu sudah melahirkan, ya kan? Ternyata pulang kita semua guys katanya. Pulang persiapkan dirimu. Bingung kah? Karena untuk mempersiapkan segala sesuatu saudara, tidak cukup 1 hari. Benar? Karena mempersiapkan untuk kedatangan Kristus, untuk mempersiapkan kita menyambut mempelai, saudara tidak cukup 1 hari. Kalau saudara hanya waktu seperti dipanggil besok atau berapa detik akan kemudian, saudara tidak bisa berikan apa-apa kepada Tuhan Yesus. Waktu saudara berikan kepada Tuhan Yesus hari apa? Sekarang saudara. Sekarang. Katakan sekarang. Katakan sekarang saudara. Sekarang saudara. Sekarang. Iya. Saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Ayo selanjutnya Bang Edi. Selanjutnya. Iya.
Saya mau masuk dalam satu kata yang namanya tinggal. Kalau menurut KBBI, saudara, tinggal itu digunakan kata dari mendiami. Mendiami suatu tempat, mendiami dan sebagainya. Kata tinggal kita itu harus berdiam diri. Kalau dalam bahasa Yunaninya, saudara, tentang meno. Meno itu yang artinya adalah, saudara, berdiam, hidup, menginap, bertahan, tetap tetap berada, masih hidup, berdiam, mendiami. Ya, saudara. Dalam kitab Yohanes menggunakan kata meno sebanyak 67 kali, saudara. Ya, 67 kali itu mengingatkan saya dan saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Saudara, pengertian dari kata tinggal itu, saudara-saudara ada di suatu rumah, saudara harus menetap di situ. Saudara nggak boleh kemana-mana, itu tinggal. Mendiami, nggak boleh kemana-mana di dalam itu. Tapi orang Kristen seringkali tidak tinggal di dalam, saudara. Tapi, daripada saya naik terus, saya taruh sini. Ya, saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat 4. Saya nggak sediakan, saudara. Baca. Boleh buka Alkitabnya. Oh, Bang Edi mantap sekali. Ayo, silakan baca, saudara. 1, 2, 3 ya. Iya, saudara. Saudara kalau mau berbuah, saudara mau hidup, makanya saudara coba, masalah apa yang hari-hari ini ada dalam kehidupan manusia, saudara? Ayo, kita bongkar. Masalah apa? Uang itu sangat general, saudara. Uang itu sangat besar ruang lingkupnya. Ruang secara spesifik, saudara. Apa? Kalau dunia, yang dunia sekarang khawatirkan, saudara. Dunia sedang mengejar apa, saudara? Masalah-masalah nih. Kita mau kupas. Kalau saudara baca berita, dunia sedang tidak baik-baik saja. Baik apapun itu. Gaza, Palestina, Suria dan sebagainya. Cina, Amerika dan sebagainya. Negara-negara yang mempersiapkan, saudara. Kalau saudara kita kembali dulu kepada militer, saudara. Cina, Rusia, Amerika sangat-sangat mempersiapkan tentang militer. Kalau sudah ada yang namanya persiapan militer, berarti akan ada yang namanya apa, saudara? Perang. Yang belum terjadi perang dunia ketiga. Yang belum terjadi adalah perang dunia ketiga. Orang Kristen kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, dia akan masuk dalam peperangan itu. Itu Wahyu berkata, saudara. Tapi kalau orang benar-benar tinggal di dalam Kristus, katanya tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, saudara. Harus tinggal, harus tinggal. Kalau saudara hanya mikirkan hal-hal dunia penting, tapi saudara ada yang terlebih penting, tinggallah di dalam Tuhan. Saudara baca berita, Mas Restu, baca berita yang paling sekarang, yang Mas Restu pernah baca sampai hari ini. Yang hari-hari inilah, minggu-minggu ini, yang terhot news. Iya, masalahnya tuh general, apa yang lebih spesifik? Mengejar pengakuan pribadi kah? Agama kah? Pribadi. Kalau kami apa? Ya berita yang hari-hari ini yang sedang kami korupsi, wah pusing pala ini. Koko apa berita yang Koko tahu dalam minggu-minggu ini? Enggak baca, Koko fokus kerja dia. Arnold apa?
Berita-berita. Hah? Kamboja, woi Kamboja, iya. Mbak Putri, hari-hari ini apa? Kamboja, enggak baca berita, Tuhan Yesus, sibuk ya. Mbak Devi, Cece Devi, ya, ada jauh ya. Kita tinggalnya capek juga sampai sini. Apa Cece? Apa? Sama juga. Mbak Inge apa nih Mbak Inge? Sepak bola, mantap banget. Wih senang juga sepak bola ya Mbak Inge. Iya, saya lihat itu menyesal Indonesia. Kembalikan Sintayong katanya. Kembalikan Sintayong, aduh Tuhan. Bang Tulus apa? Hari-hari ini baca berita? Gak ada juga? Gak ada? Kakak gak ada? Bang Edi? Wah Bang Edi nih terupdate nih. Kita bisa boleh nih sumber-sumber Google ada dari dia. Apa Bang Edi? Korupsi. Wih sedap be. Korupsi ini Tuhan. Saya ada yang terupdate yang saya ikutin adalah Suriah, saudara. Suriah itu mata dunia seperti menutup, saudara. Padahal orang Kristen banyak dibunuh di situ. Saudara kalau mau video-videonya yang ditembak kepalanya itu saya ada videonya, saudara. Tembak kepalanya, tembak di tempat, Pak. Bunuh-bunuh massal, saudara. Berarti dunia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia parah banget korupsinya saudara. Pajak mau dinaikin 12%. Korupsi maunya, kenapa RUU aset perampasan itu, perampasan aset itu tidak disahkan? Saudara tahu kenapa? Ini yang menjadi notis untuk kita ini. Pemerintah harus jujur. Saya katakan kedua kali pemerintah harus jujur. Yang ketiga kali pemerintah harus jujur saudara. Jangan katakan cuek pemerintah itu enggak bagianku, salah saudara. Saudara kalau masuk dalam pemerintahan yang salah saudara sengsara. Kalau pemerintahannya menguras selesai saudara. Banyak masalah, tak ada satupun masalah yang di dunia ini yang sekarang tidak baik-baik saja. Hanya bersama Yesus baik-baik saja, amin. Amin. Nih kita mau bandingin saudara. Mau bandingin ketika saudara kita lihat hiruk pikuk dunia ini yang parah. Ketika saudara mengenal Kristus, apa suasana hati saudara? Tenang. Apa tuh? Ada yang mau kesaksian boleh sini. Kesaksian dulu. Kesaksian. Ada yang mau kesaksian, takut sekali seorang kesaksian ke sini saudara. Takut. Ada Kak Mida kesaksian? Boleh. Ada 3 peran gereja apa saudara? Saya mau masih. Diakonia, marturia, koinonia. Ada 3 saudara, ya kan? Diakonia, ya kan? Marturia, koinonia. Marturia bersaksi. Kalau saudara mau bersaksi sini, mungkin saudara lebih mantap sini apanya daripada khotbah saya. Ceritanya tuh saudara. Boleh saudara, sini. Tapi kalau nggak ada kesaksian berarti kita flat aja hidup kita. Tapi kan bicara yang tadi itu bahwa apa yang membuat saudara itu sehingga tenang bersama Kristus. Segala masalah yang ada di dunia ini, pekerjaan, ya kan? Gimana pekerjaan? Saya mau tanya dulu sama saudara. Gimana pekerjaan? Kerja. Makanya jadi guru saudara kayak saya. Jadi guru. Saya sudah libur. Saya udah libur dari hari Jumat lalu sampai tanggal 9. 20 hari saudara, saya menikmati hujan dingin dan sebagainya. Mida selalu bilang, enak kali jadi guru ini, enak kali jadi guru ini. Ya pas terima gaji, enggak enak menurut kalian. Saudara, tapi harus usaha ya, kerja yang lain. Apa pekerjaan? Capek, lelah, habis waktu. Kayaknya bangun pagi jam 5, pulang jam 9 malam.
kasihan kali ya hidup kita. Itu gara-gara siapa saudara? Adam dan Hawa itu, coba. Kita salahkan mereka, kita jangan salahkan Tuhan, marah Tuhan nanti. Ya, Adam dan Hawa yang salah itu. Coba si Hawa tidak tergoda dengan ular. Coba dia orang Batak kata meme-meme ya kan? Ya kan? Coba si Hawa tidak tergoda dengan ular. Coba kita orang Manado itu selesai. Rica-rica itulah. Saudara. Ya kan? Ya kan? Yang salah itu ular, enggak kita. Pengalian manusia itu seperti itu saudara. Ya kan? Padahal kalau kita kembali kepada Adam dan Hawa, sebenarnya kalau dia ngaku, mungkin waktu itu ya bisa jadi dilepaskan Tuhan. Dia kan gak ngaku saudara. Ya gak sih? Dia gak ngaku, sembunyi dia, sosok sembunyi dari Tuhan. Udah ku yang buat sembunyi-sembunyi. Berjalan langkah Tuhan di Taman Eden saudara. Sembunyi mereka. Kaukah Hawa, kaukah Adam? Gak ngaku dia kan? Coba mungkin, Tuhan aku bersalah minta maaf kali. Mungkin ada kemurahan dari Tuhan. Ya mungkin ya kan, bisa berpikiran seperti itu kan. Dan kita masih di Taman Eden semua. Enak kali gak capek-capek main drum. Menikmati yang tidak ada dosa. Tidak ada dosa di sana saudara. Karena tidak ada ada pengampunan dari Kristus. Ya saudara, saya mau sampaikan saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan keluar, tinggal. Sekali lagi saya katakan tinggal di dalam Tuhan. Kita baca kenapa saudara harus tinggal di dalam Tuhan, karena harian ini tidak baik saja. Next Bang Edi, kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 26. Duh, ini darurat banget ini saudara. Coba baca 26 sama-sama serentak. Saudara, darurat sekarang, darurat iman. Ya kan kemarin minggu lalu apa khotbah Bang Edi? Ayo, khotbah Bang Edi. Banyak orang yang apa saudara? Mengikut Tuhan. Mana meninggalkan Tuhan. Mualaf. Ya kan Bang Edi? Banyak. Ya kan? Kena prank. 2 tahun yang lalu kata Dr. Richard. 2 tahun yang lalu dia sudah mualaf. Padahal baru tahun yang lalunya dia khotbah di sharing marturia dia di depan Pak Gilbert. Tuhan baik katanya luar biasa. Darurat iman saudara, krisis iman hari-hari ini. Ya bisa di tengah-tengah gereja di altar marturia dia saudara. Bersaksi. Dia ngomong lagi saudara, 2 tahun yang lalu sudah mualaf. Krisis iman. Kalau saudara tidak kenal, bantu Mimi. ATM. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya, saudara. Iya. Jadi saudara terkasih, sekarang tuh lagi darurat. Jangan jauh daripada Tuhan. Saya apresiasi sama orang-orang jauh. Cece sama Arnold. Ini sama jauh. Arnold bengkong. Mida juga. Wih semua langsung aku ya katanya. Nggak mau kalah dia. Nggak mau kalah. Aku yang paling jauh di sini. Itu dalam. Ya. Saudara, banyak orang nggak mau berjuang saudara untuk ketemu Tuhan. Bersekutu di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, saya mau sampaikan saudara, ini firman Tuhan katakan saudara, sekarang sudah tidak baik-baik, darurat saudara, darurat. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau punya keluarga, ajak keluargamu dalam doa. Kalau engkau nggak pernah berdoa di keluargamu, jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu susah.
Susah itu bukan karena duit saudara. Kadang-kadang susah itu tidak ada damai sejahtera di keluargamu. Karena engkau hadirkan Tuhan. Ya. Jadi saudara terkasih harus mengerti dalam keadaan seperti itu. Ya. Lanjut. Lubang ini. Ya. 1 Korintus 7 ayat 30 sampai 31 kita baca saudara. Ini luar biasa. Ini sedang tidak baik-baik saja. Tadi darurat ini memperjelas saudara, memperjelas kesusahan manusia. Ayo kita baca. 1, 2, 3 ya. Lanjut. Ya, 31. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu, saudara. Akan selesai waktunya Tuhan. Ya, akan selesai waktunya Tuhan di dunia ini menyertai dan sebagainya, saudara. Kita mau selesai. Ya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Melayanilah dengan serius. Ya, melayani di luar gereja ini dengan serius. Di komunitasmu, dalam pekerjaanmu. Ya. Susahnya manusia. Tadi katanya dia menangis tapi seolah-olah tidak menangis. Dia bersuka cita tapi seolah-olah tidak bersuka cita. Karena kenapa? Seringkali manusia menutup-nutupi itu dengan segala masalah-masalahnya. Tetapi kata firman Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Supaya engkau berbuah, harus tinggal. Jangan setengah-setengah saudara, harus tinggal di dalam Tuhan. Ya. Saya nggak tahu nih April apa yang terjadi, Mei, Juni, Juli, bahkan sampai Desember saudara, nggak ada yang tahu. Tapi saya dan saudara saya mau sampaikan kepada saudara, dalam firman Tuhan katakan bahwa dalam Yohanes 15 ayat 4 tadi saudara, bahwa saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara punya masalah yang besar, sakit hati, capek dan sebagainya, itu kembali kepada kita. Mari kita tinggal di dalam Tuhan supaya kita berbuah saudara. Harus tinggal di dalam Tuhan. Saya akan ulangi ini saudara terus. Rumah yang kosong saudara. Rumah yang kosong lama-lama apa saudara? Hancur. Rumah yang kosong lama-lama hancur. Saudara, kita mau baca dalam ayat ini saudara. Coba baca, saya akan bacakan saudara di ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19 saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kita sudah dibarter saudara dengan darah Tuhan. Darah, hidupnya dan sebagainya. Apakah kita setengah-setengah hidup di dalam Tuhan? Jangan tinggalkan Tuhan. Berdoa bukan itu saja. Bukan itu saja hidup ini saudara, berdoa, udah kayaknya udah berdoa udah rohani kali nih. Bergereja hari Minggu udah rohani kali, enggak saudara. Tinggal di dalam setiap hari engkau andalkan Tuhan. Seberapa sih kita baca Alkitab, seberapa sih hidup kita di dalam Tuhan, seberapa lama sih kita berdoa, berapa lama kita bersekutu dan sebagainya, hidup dalam melayani, saling bersinergi sama orang-orang yang positif. Ya. Kalau saudara tidak lakukan itu, hari-hari ini kita darurat iman.
Saya ulangi, darurat iman. Tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tinggal di dalam Tuhan. Saya ulangi, tinggallah di dalam Tuhan. Ya, saya tidak bisa menjamin saudara rajin pun pelayanan di GBI Soul and Light, saya tidak bisa menjamin saudara untuk benar-benar hidup dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Saya tidak bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin kalau Mas Restu rajin pelayanan di sini, dia akan bekerja di sini terus. Saya tidak bisa menjamin. Kalau one day Tuhan suruh dia keluar kota, selesai. Satu hari nanti Mbak Putri juga disuruh keluar kota, Mbak Inge, CDB, Koko, Bulan, ya kan, Arnold. Ya. Saudara terkasih, harus mengerti kita dalam keadaan seperti itu. Ya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dalam kata Meno tadi, berdiam, hidup. Rumah yang kosong tadi saudara, kalau saudara isi, pasti dia kokoh. Hati kehidupan kita kalau nggak diisi dari Tuhan, kita kosong, kita rapuh, kita fana. Ya. Kita sedikit-sedikit mengeluh saudara. Ya. Sedikit-sedikit kita mengeluh, sedikit-sedikit kita khawatir. Seberapa banyak saudara hari-hari ini khawatir? Seberapa banyak saudara hari-hari ini takut? Seberapa banyak saudara hari-hari ini kayaknya seperti tidak ada Tuhan? Hah? Banyak sekali ya manusia sampai hari-hari ini saudara. Tapi tadi ayat firman Tuhan tadi berkata bahwa selalu ada Tuhan, amin. Amin, selalu ada Tuhan. Jadi saya dan saudara, saya mau pertegas dalam Yohanes 15 tadi ayat yang Ayat yang keempat tadi saudara. Ayat yang keempat tadi saudara. Tinggal di dalam Tuhan supaya engkau berbuah. Saya ulangi, tinggallah di dalam Tuhan supaya saudara berbuah. Saya tidak bisa menjamin saudara kalau tinggal di gereja saudara berbuah. Banyak teman-teman saya dulu, kami satu gereja, satu pastori. Nih saya kesaksian saudara, tadi nggak ada yang bersaksikan, saya bersaksi saudara. Ya, untuk mengakhiri. Banyak, saya itu cukup banyak, ini boleh direkam dan diulang saudara. Banyak kami tinggal yang namanya di pastori. Di gereja yang hari-harinya apa kerjanya? Berdoa, baca Alkitab, doa pelepasan yang menangis-nangis, datang orang dari Barelang, ya kan, kesetanan mereka, nangis-nangis dan sebagainya, kita doakan, udah pulang dan sebagainya, aktivitas. Sama orang-orang yang sama dengan saya hari ini sudah banyak yang tinggalkan Tuhan. Sudah banyak. Menikah dengan si A, tinggalkan Tuhan. Cari si B, tinggalkan Tuhan. Aduh, Tuhanmu mahal. Koko dan Wulan nanti ketemu di surga, tidak jadi suami istri Wulan. Cuman agama di sebelah bilang tugas-tugas ini apa? Itulah. Nggak ada saudara. Kita nggak kenal satu sama lain. Di sini aja kita berkeluarga. Di sini aja kita sedara saudara. Tapi waktunya Tuhan cuman satu pemikiran kita. Kita memuliakan Tuhan. Itu saja. Tidak ada saya nemukan ayat itu saudara. Wulan dan Koko nanti masih sama-sama di surga. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini, orang tua saya enggak percaya Yesus, so pastilah kami beda. Pergi, dia pergi, saya pergi, kita beda tempat. Rumah yang Tuhan kembalikan dalam 1000 tahun dunia baru, itu untuk saya dan saudara. Cuman dalam satu pemerintahan yaitu namanya Yesus Kristus yang memerintah saya dan saudara. Tidak ada lagi yang memerintah Koko. Wulan. Kok? Tidak ada.
Mas Restu, sayang banget dia sama si Twin, sayang banget sama anak-anaknya. Enggak ada, masa itu selesai. Makanya katanya tadi firman Tuhan apa? Semua akan berlalu. Saudara, tidak apakah klik di hati saudara? Tuhan, apa yang aku harus kerjakan untuk Tuhan di hari-hari ini? Walaupun tidak setimpal sebenarnya. Ya, sehebat-hebatnya saya dan saudara dalam pelayanan, mungkin tidak terbayarkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saudara. Tapi kalau orang yang fokus tadi tinggal di dalam Tuhan, bukan saya menjanjikan, saya ulangi, dia akan berbuah. Buah itu tidak namanya buah kecil aja, punya apa? Punya fungsi saudara, punya apa namanya itu? Orang bisa menggunakan buah apa saudara? Paling kecil saudara, buah apa saudara yang paling kecil saudara? Buah ceri, kecil, manis, walaupun kecil, tidak harus jadi durian ya kan Arnold? untuk orang lain menikmati, tidak harus menjadi buah yang paling besar, enggak, buah ceri saja bisa orang nikmati. Makanya saya dan saudara, kalau saudara hari-hari ini susah, khawatir, takut dan sebagainya, saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara tinggalkan Tuhan dan saudara tidak tinggalkan Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, itu berbeda. Ya, saya ulangi, tinggalkan Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, itu sangat berbeda. Orang tinggal di dalam Tuhan, saya mau menjamin itu saudara. Saudara dan saya punya buah itu. Yang paling penting saudara mungkin belum berbuah saudara. Saudara damai sejahtera, percayalah damai sejahtera. Ya. Harus saudara. Ya. Tinggal di dalam Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Ya. Mungkin saya close saudara, saya akhiri firman Tuhan ini. Saya mau rindu saudara dan saya, walaupun kita sedikit, ada CDB, ada Mbak Inga, ada Mbak Putri, Arnold, Koko, Wulan, Edi, keluarga Tulus, Mida, saya dan Mas Restu. Kita sedikit, saya mau pertegas saudara. Kalau saudara mulai per detik ini serius sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Tadi ada kata meno yang tadi itu berdiam, hidup, tetap berada di situ. Ya, saudara tinggallah di dalam Tuhan. Saya percaya apa saja yang saudara minta, Tuhan pasti berkati. Ya. Jangan sekalipun tinggalkan Tuhan, tapi tinggallah di dalam Tuhan. Tinggalkan ini kadang-kadang seperti apa saudara? Coba. Tinggalkan ini kadang datang dan pergi. Ya kan? Tinggal, balik, tinggalkan. Itu sering iman Kristen seperti itu saudara. Enggak apa-apalah jauh dari Kristus, sedikit coba-cobalah dulu. Kan seperti itu, tinggal itu, mendiami tempat itu, jangan kemana-mana. Kalau tinggalkan Tuhan mungkin saudara mungkin tidak total tinggalkan Tuhan. Karena aku gak tinggalkan Tuhan, ya kan? Benar, tapi tinggalkan Tuhan juga konsepnya kadang pergi, kadang datang, kadang pergi, kadang datang. Datang waktu perlu, pergi waktu senang. Ya, waktu banyak duit hilang tuh Tuhan. Tuhan tuh enggak ada itu, enggak ada. Apalagi aku sudah kaya, ya kan? Sudah kaya, orang kaya apa memulai dari sesuatu dari apa yang dia punya. Ya saudara. Ya, tinggalkan itu bukan berarti saudara pergi dan selamanya, tidak. Kadang saudara hanya sementara saja. Ya. Amin. Sampaikan kanan kiri, kita harus tinggal di dalam Tuhan, bukan tinggalkan Tuhan. Ya. Jangan pergi, datang dan pergi. Ada lagunya itu saudara, apa? Kau datang dan pergi, sesuka hatimu, nyala kau, kata Tuhan, nyala kau. Karena yang suam-suam kuku itu dia gak suka saudara, dia katakan iya, enggak. Suam-suam kuku itu dia gak suka, serius sama Tuhan. Kita akhiri itu saudara, ya, kita akhiri, satu keyboard saja mas saja. Kita mau akhiri pada kita saudara. Ya.
Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau akhiri ini saudara. Saya akan ulang-ulang kata tinggal ini untuk saudara. Supaya saudara jangan lagi khawatir, jangan lagi susah. Ya, Tuhan pasti mengubah saya dan saudara lebih baik lagi. Menjadi cinta Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, kalau Wulan cinta Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas dia. Mungkin dia perhitungkan segala sesuatu, tapi Tuhan ada berkat. Arnold dan sebagainya, teman-teman, sahabat yang terkasih datang hari ini pada Tuhan. Saudara, saya rindu saudara jangan sekali-sekali pergi, datang pada Tuhan ya. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Kita angkat pujian selalu ada. D aja mas, tadi ketinggian. Iya. Ada caranya Tuhan untuk menolong. Tuhan yang turun tangan, selalu ada jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Saudara, sebelum kita mau doa, kita mau selesaikan ibadah kita, saudara boleh ambil sikap hati sebentar saja. Saudara boleh bangun komitmen kepada Tuhan untuk saudara tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Serius di dalam Tuhan. Kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini di mana Tuhan baik bagi setiap kami. Sehingga anak-anak Tuhan bisa berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun meskipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami bisa dituntun oleh Tuhan, diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Kami rindu Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang hari ini datang, bukan hanya datang karena sebuah rutinitas, bukan hanya datang karena mereka tahu hari Minggu adalah hari ibadah orang Kristen. Tapi mereka datang karena tahu mereka sudah tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, biar lawat setiap hati kami. Roh Kudus tinggallah di setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Mungkin kami lelah dalam pekerjaan, mungkin kami lelah dalam kehidupan, dalam keluarga dan sebagainya Tuhan. Tapi ketika tinggal Tuhan di dalam kami tinggal di dalam Tuhan. Tak sekalipun kami khawatir, tak sekalipun kami takut. Karena Tuhan ada di hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita pulang. Mari angkat kedua tanganmu. Mari terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau menerima berkat Tuhan. Cinta, kasih, damai, sejahtera Allah. Tinggal di dalammu. Memberkati kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Allah Immanuel menyertai engkau dimanapun engkau berada. Hari ini Tuhan ada dalam kehidupanmu. Berkomitmen di dalam Tuhan, terimalah berkat ini. Berkat kemurahan Tuhan atas kehidupanmu. Hari ini, esok sampai Tuhan datang. Menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara terkasih. Ya, selamat hari Minggu. Ya, saudara.